Saya tegaskan sekali lagi, aksi kita hari ini bukan aksi main-main. Kita ditarik mundur bukan berarti kita takut mahasiswa hari ini. Dan kawan-kawan, hari ini kita mungkin tidak lama-lama orasi di depan aparat-aparat yang sudah ganteng di sana kawan-kawan. Tapi hari ini saya ingin memberitahukan kepada warga Jakarta, bahkan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, hari ini kinerja Presiden Joko Widodo sangat gagal, dan saya katakan gagal hari ini kawan-kawan. Lagi dan lagi, tidak di daerah, tidak di pusat, aksi mahasiswa selalu diintervensi oleh aparat-aparat kepolisian, yang dimana aparat-aparat kepolisian adalah orang yang diganti oleh masyarakat itu sendiri kawan-kawan. Kita di sini bukan hanya kita, bahkan ada masyarakat, ada buruh, ada petani yang membersamai aksi kita hari ini. Pelanggaran HAM belum terselesaikan di Indonesia hari ini. Tuntutan kita sama, adili dan tangkap Jokowi hari ini. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan hari ini kita katakan, Pak, mahasiswa membawa idealisme, membawa sebuah intelektual. Saya berani berdebat dengan kalian semua. Saya tidak takut katakan itu. Setelah 2 periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menghadapi gelombang kritik yang semakin membesar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Aksi bertajuk Adili 10 tahun dosa kepemimpinan Jokowi mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan yang selama ini 1 dekade terakhir dinilai oleh sebagian pihak sebagai pelanggaran terhadap janji-janji politik dan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan. Narasi 10 tahun dosa kepemimpinan Jokowi merangkum sejumlah isu dan kegagalan yang disuarakan oleh para aktivis dan masyarakat kritis. Di antara yang paling disoroti adalah pengelolaan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ketergantungan pada utang luar negeri, serta melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok menjadi masalah utama yang seringkali diangkat. Meski ada pembangunan infrastruktur yang signifikan seperti jalan tol dan pelabuhan, banyak pihak merasa bahwa manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Pengangguran dan ketimpangan sosial semakin terlihat jelas di tengah masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, baik yang lama maupun yang baru, belum mendapatkan penanganan yang memadai. Banyak aktivis HAM yang menilai bahwa di bawah pemerintahan Jokowi masih terdapat pembiaran terhadap kasus-kasus penghilangan paksa, penyerangan terhadap pembela hak asasi, serta tindak kekerasan oleh aparat yang seringkali berujung tanpa kejelasan hukum. Isu lingkungan. Salah satu dosa besar yang dituduhkan pada Jokowi adalah kebijakan lingkungan yang dianggap pro korporasi dan merusak ekosistem. Izin untuk pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam seperti tambang dan kelapa sawit dianggap telah merusak hutan, lahan adat, dan mempercepat krisis iklim. Kebakaran hutan yang rutin terjadi setiap tahunnya memperparah citra pemerintah dalam melindungi kekayaan alam bangsa. Kebebasan berpendapat dan demokrasi. Di bawah kepemimpinan Jokowi, mahasiswa dan kelompok kritis menilai bahwa ruang demokrasi semakin menyempit. Kebijakan seperti Undang-Undang ITE dan beberapa tindakan aparat keamanan dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Aksi demonstrasi yang kerap berujung pada kekerasan dan represi oleh pemerintah ataupun aparat
juga menjadi sorotan dalam pemerintahan ini. Oligarki dan korupsi. Kritikan keras juga diarahkan kepada kedekatan pemerintah dengan kalangan oligarki yang dinilai semakin kuat mengendalikan kebijakan politik dan ekonomi. Pemerintahan Jokowi dituduh membuka jalan bagi kepentingan para pemodal besar melalui regulasi yang memudahkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja manusia yang sangat murah. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkaran kekuasaan memperburuk persepsi publik. Meski Jokowi berulang kali menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Revisi Undang-Undang KPK. Salah satu momen penting yang memicu kemarahan publik adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti korupsi tersebut. Meski didemo besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat, pemerintah tetap melanjutkan revisi tersebut, yang akhirnya menimbulkan kekecewaan terhadap janji pemberantasan korupsi di awal pemerintahan. Aksi Adili 10 tahun dosa kepemimpinan Jokowi bukan hanya bentuk protes terhadap sosok Presiden Jokowi secara personal, tapi juga kritik terhadap sistem politik yang dianggap semakin condong ke arah otoritarianisme dan meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Para mahasiswa, buruh, aktivis lingkungan hingga kelompok masyarakat adat bersatu dalam aksi ini dengan harapan agar pemerintahan ke depan lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Setelah 1 dekade memimpin, Jokowi meninggalkan warisan yang kompleks. Meski banyak yang mengapresiasi program-program infrastruktur dan keberpihakannya pada ekonomi digital, narasi dosa menjadi cermin atas ketidakpuasan sebagian elemen bangsa yang merasa aspirasi mereka tak terwakili. Mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam aksi ini mengingatkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang dan memerlukan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat Indonesia. Kita tidak lagi di Orde Baru. Kita sudah merdeka. Setelah 2 periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menghadapi gelombang kritik yang semakin membesar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Aksi bertajuk Adili 10 tahun dosa kepemimpinan Jokowi mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan yang selama ini 1 dekade terakhir dinilai oleh sebagian pihak sebagai pelanggaran terhadap janji-janji politik dan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan. Narasi 10 tahun dosa kepemimpinan Jokowi berangkum sejumlah isu dan kegagalan yang disuarakan oleh para aktivis dan masyarakat kritis. Di antara yang paling disoroti adalah pengelolaan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ketergantungan pada utang luar negeri, serta melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok menjadi masalah utama yang seringkali diangkat. Meski ada pembangunan infrastruktur yang signifikan seperti jalan tol dan pelabuhan, banyak pihak merasa bahwa manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Pengangguran dan ketimpangan sosial semakin terlihat jelas di tengah masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, baik yang lama maupun yang baru, belum mendapatkan penanganan yang memadai. Banyak aktivis HAM yang menilai bahwa di bawah pemerintahan Jokowi masih terdapat pembiaran terhadap kasus-kasus penghilangan paksa, penyerangan terhadap pembela hak asasi, serta tindak kekerasan oleh aparat yang seringkali berujung tanpa kejelasan hukum. Isu lingkungan.
Salah satu dosa besar yang dituduhkan pada Jokowi adalah kebijakan lingkungan yang dianggap pro korporasi dan merusak ekosistem. Izin untuk pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam seperti tambang dan kelapa sawit dianggap telah merusak hutan, lahan adat, dan mempercepat krisis iklim. Kebakaran hutan yang rutin terjadi setiap tahunnya memperparah citra pemerintah dalam melindungi kekayaan alam bangsa. Kebebasan berpendapat dan demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi, mahasiswa dan kelompok kritis menilai bahwa ruang demokrasi semakin menyempit. Kebijakan seperti Undang-Undang ITE dan beberapa tindakan aparat keamanan dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Aksi demonstrasi yang kerap berujung pada kekerasan dan represi oleh pemerintah ataupun aparat juga menjadi sorotan dalam pemerintahan ini. Oligarki dan korupsi. Kritikan keras juga diarahkan kepada kedekatan pemerintah dengan kalangan oligarki yang dinilai semakin kuat mengendalikan kebijakan politik dan ekonomi. Pemerintahan Jokowi dituduh membuka jalan bagi kepentingan para pemodal besar melalui regulasi yang memudahkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja manusia yang sangat murah. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkaran kekuasaan memperburuk persepsi publik. Meski Jokowi berulang kali menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Revisi Undang-Undang KPK. Salah satu momen penting yang memicu kemarahan publik adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti korupsi tersebut. Meski didemo besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat, pemerintah tetap melanjutkan revisi tersebut yang akhirnya menimbulkan kekecewaan terhadap janji pemberantasan korupsi di awal pemerintahan. Pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, baik yang lama maupun yang baru, belum mendapatkan penanganan yang memadai. Banyak aktivis HAM yang menilai bahwa di bawah pemerintahan Jokowi masih terdapat pembiaran terhadap kasus-kasus penghilangan paksa, penyerangan terhadap pembela hak asasi, serta tindak kekerasan oleh aparat yang seringkali berujung tanpa kejelasan hukum. Isu lingkungan. Salah satu dosa besar yang dituduhkan pada Jokowi adalah kebijakan lingkungan yang dianggap pro korporasi dan merusak ekosistem. Izin untuk pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam seperti tambang dan kelapa sawit dianggap telah merusak hutan, lahan adat, dan mempercepat krisis iklim. Kebakaran hutan yang rutin terjadi setiap tahunnya memperparah citra pemerintah dalam melindungi kekayaan alam bangsa. Kebebasan berpendapat dan demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi, mahasiswa dan kelompok kritis menilai bahwa ruang demokrasi semakin menyempit. Kebijakan seperti Undang-Undang ITE dan beberapa tindakan aparat keamanan dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Aksi demonstrasi yang kerap berujung pada kekerasan dan represi oleh pemerintah ataupun aparat juga menjadi sorotan dalam pemerintahan ini. Oligarki dan korupsi. Kritikan keras juga diarahkan kepada kedekatan pemerintah dengan kalangan oligarki yang dinilai semakin kuat mengendalikan kebijakan politik dan ekonomi. Pemerintahan Jokowi dituduh membuka jalan bagi kepentingan para pemodal besar melalui regulasi yang memudahkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja manusia yang sangat murah. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkaran kekuasaan memperburuk persepsi publik. Meski Jokowi berulang kali
menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Revisi Undang-Undang KPK. Salah satu momen penting yang memicu kemarahan publik adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti korupsi tersebut. Meski didemo besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat, pemerintah tetap melanjutkan revisi tersebut, yang akhirnya menimbulkan kekecewaan terhadap janji pemberantasan korupsi di awal pemerintahan. Aksi Adili 10 tahun dosa kepemimpinan Jokowi bukan hanya bentuk protes terhadap sosok Presiden Jokowi secara personal, tapi juga kritik terhadap sistem politik yang dianggap semakin condong ke arah otoritarianisme dan meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Para mahasiswa, buruh, aktivis lingkungan hingga kelompok masyarakat adat bersatu dalam aksi ini dengan harapan agar pemerintahan ke depan lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Setelah 1 dekade memimpin, Jokowi meninggalkan warisan yang kompleks. Meski banyak yang mengapresiasi program-program infrastruktur dan keberpihakannya pada ekonomi digital, narasi dosa menjadi cermin atas ketidakpuasan sebagian elemen bangsa yang merasa aspirasi mereka tak terwakili. Mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam aksi ini mengingatkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang dan memerlukan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat Indonesia.